Saya lihat ada positif untuk beberapa emiten yang berkaitan. Nah, itu pegangannya Pak Thomas itu. Jangan cuma nyebut yang 20 ribuan kok, yang 60-an tolong disebut. Nah, oke, berarti ini kita tahu nih. Oke, kalau buat trading. Halo teman-teman, selamat datang di Stockbit Talk episode kelima. Saya Henrico Gani, investment analyst dari Stockbit. Kali ini kita bakal ngomong tentang event lebaran dan juga bagi-bagi dividen nih yang lagi terjadi di market saat ini. Nah, buat bahas ini, kali ini kita udah kedatangan 3 Stockbitor yang bakal nemenin untuk bincang-bincang kita hari ini. Gitu. Nah, biar lebih kenal nih ya, kita kenalan dulu ya sama mereka sama satu. Silakan Pak, memperkenalkan diri Pak. Halo Stockbiter, saya Robert Wijaya. Di Stockbit, saya dikenal dengan ID Kiss Foros. Bukan Kiss Eros ya, Kiss Foros. Hai Stockbiter, nama saya Tommy Hardy Wijaya. Di Stockbit saya dikenal dengan ID Tom Hardy. Salam perkenalan untuk semuanya. Halo, selamat siang Stockbitor. Perkenalkan, nama saya Thomas William atau yang di Stockbit saya dikenal dengan ID Towils. Ya, semoga tulisan-tulisan saya bermanfaat dan salam kenal semuanya. Oke, nah kalau teman-teman udah sering main-main nih di streamnya Stockbit pasti kenal nih sama mereka bertiga. Nah, nggak usah lama-lama, kita coba masuk aja ya ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang puasa dan lebaran tahun ini. Saya mau tanya dulu nih ke Pak Tom Hardy. Pak, menurut Bapak nih Pak, kira-kira event puasa lebaran tahun ini gimana nih Pak? Setelah 2 tahun ya kita ya hampir kena lockdown, COVID dan lain-lain, menurut Bapak tahun ini gimana nih Pak? Ya, ini event puasa pertama yang kita akhirnya akan merayakan lebaran. Mudik sudah diizinkan. Saya lihat sih sektor konsumsi ya pasti ya akan diuntungkan oleh hal ini. Konsumsi di sisi makanan dan pakaian terutama. Oh, berarti ada consumer, ada retail gitu ya Pak ya, yang kira-kira bakal naik. Berarti menurut Bapak kira-kira bakal rame nggak nih Pak event lebaran kali ini gitu? Sesuai tradisi kita yang lebarannya kuat dan demografi penganut agama Islam yang merayakan, saya rasa kontribusinya sangat signifikan. Signifikan ya Pak ya. Oke. Kalau Pak Robert, menurut Bapak gimana Pak? Kira-kira udah balik belum nih Pak ke pre-pandemic level atau kita masih tahap recovery atau gimana Pak menurut Bapak lebaran kali ini? Ya, kebetulan saya kemarin baru jalan-jalan 10 hari ya. Wah, keliling Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu beda sih, tahun ini beda. Jadi kalau 2 tahun lalu sama tahun lalu itu masih masih suasana aja tuh masih takut-takut gitu ya. Kalau kemarin itu apalagi H-7 sebelum puasa kan pada nyekar. Iya. Mereka keluar semua. Jadi ramai sekali. Dan kita lihat Februari sama Maret tuh beda banget. Jadi kalau Februari tiarap semua, Omikron. Pas 15 Maret, pertengahan Maret, itu mulai ramai tuh. Jadi kalau waktu saya ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, 15 Maret ke atas tuh mereka ke mall-mall, ke toko-toko gitu. Dari pagi sampai siang, sampai sore itu penuh. Jadi lebaran tahun ini pada optimis ya, semua pada optimis. Udah mulai nggak takut nih ya sama COVID atau emang bedanya cuma pakai masker aja. Selebihnya sama. Oke. Sebelumnya nggak pakai waktu pre-pandemic, sekarang pakai gitu aja, tapi ramainya udah mulai sama ya. Mudah-mudahan bisa terus ya. Betul. Oke, kalau Pak Towils Pak, gimana Pak menurut Bapak? Kalau Pak Robert tadi keliling Jawa, kalau saya kemarin keliling Central Park Pak. Oke. Nah, dari keliling Central Park nggak usah jauh-jauh ya, kita coba lihat gitu ya, ramainya luar biasa. Saya bahkan kayaknya kok ngerasanya ini udah lebih ramai daripada sebelum pandemi ya. Jadi kalau saya ngelihat, kalau kayak waktu pas lagi pandemi ketemu Tom Hardy diajakin makan gitu ya, sepi banget mall. Nah, pas sekarang waduh udah kayak sebelum pandemi. Jadi saya sih percaya bahwa lebaran kali ini jauh lebih baik ya daripada lebaran tahun lalu ataupun 2 tahun lalu ketika Covid ada. Jadi ya saya sih merasa emang sekarang ekonomi recover lah. Oke. Nah, ini emang sih ya kalau teman-teman lihat sebenarnya keluar jalan aja tuh sekarang ya, kalau saya stay-nya di Jakarta, kita keluar jalan Jakarta aja sekarang udah mulai macet lagi nih. Mungkin berasa juga ya Pak ya, macet-macet lagi, mungkin teman-teman juga berasa nih di rumah. Nah, ini memang kelihatannya terjadi optimisme nih buat para masyarakat gitu ya, yang tadinya 2 tahun ini udah takut nih karena pandemi gitu kan, terus nggak berani keluar. Sekarang aktivitas sudah mulai kembali normal, udah ada kantor yang mulai
masuk full juga, nggak WFH lagi. Nah ini sebenarnya ya boleh dibilang katalis positif ya buat ekonomi Indonesia juga. Nah tadi kalau ngomong ekonomi Indonesia yang positif, kalau Pak Towils melihatnya gimana Pak terhadap IHSG kita? Positif atau enggak nih Pak? Kalau IHSG ya, maksudnya gini. Saya kemarin pas lagi diundang sama Stockbit mau bicarakan untuk masalah seasonality Ramadan gitu ya, Lebaran. Saya coba sebenarnya mencoba menganalisa, memakai fitur dari seasonality yang ada di Stockbit. Jadi saya coba dari industri-industri, dari sektor, subsektor, semua saya coba cek, ambil beberapa sampel. Saya menemukan sesuatu yang unik. Ketika di bulan Ramadan ya, di bulan pas lagi Lebaran, nggak ada korelasi yang positif sebenarnya. Jadi biasa aja. Tetapi yang menarik sebenarnya adalah 1 bulan setelah Lebaran, habis itu memang ada korelasi-korelasi yang saya lihat ada positif untuk beberapa emiten yang berkaitan dengan istilahnya yang memiliki irisan dengan Lebaran. Jadi emiten daging kayak istilahnya yang ayam, daging ya. Lalu emiten retail, emiten consumer itu biasanya memang ada istilahnya pergerakan uang masuk ketika setelah Lebaran. Dan itu pun kalau kita lihat di berita biasanya 1 bulan setelah Lebaran muncul berita-berita yang istilahnya positif lah, di mana contoh beritanya kayak misalkan penjualan meningkat selama masa Lebaran dan lain-lain. Jadi bukan pas lagi Lebarannya, tetapi periode setelah Lebarannya baru berdampak. Dan kalau dari 5 tahun kan istilahnya Lebaran itu berdekatan juga dengan laporan keuangan kuartal 2 ya. Jadi ya di situ juga akan ada impact lah, akan ada dampak. Jadi menurut saya ya istilahnya mungkin kalau secara seasonality bukan di bulan ketika Lebarannya, tetapi di bulan setelahnya baru akan ada sentimen yang positif. Oke. Itu berarti siap-siap lah ya Pak ya buat rilis laporan keuangan kuartal 2 gitu ya. Mungkin kalau sekarang pas lagi ada yang jatuh akup oke, tapi bukan berharap mungkin untuk main cepet kita akan lompat tinggi di bulan ini ya, mungkin bukan momennya. Ini menarik nih teman-teman, udah ada bocoran tipis-tipis dari Pak Towils nih. Kalau Pak Robert Pak, tadi kalau Pak Tom Hardy kan udah nih consumer retail sama poultry gitu ya, daging-dagingan. Kalau Bapak jagoin apa nih Pak? Masalahnya di kita itu kan inflasi ya. Jadi harga bahan baku itu sudah menjulang, bukan naik lagi, udah menjulang. Kalau disuruh tanya atau disuruh pilih sih, saya memilih untuk yang penyebabnya, bukan yang kena efek. Kalau konsumen itu kan lebih kena efeknya. Kalau misalnya komoditas kan dia yang menyebabkan itu. Ya saya sih tetap long ke komoditas. Oke, long ke komoditas ya. Ini menarik banget nih. Jadi emang kalau teman-teman perhatiin komoditas tuh tinggi banget sekarang. Batu bara kayak minyak, CPO, terus apalagi nikel, semuanya emang lagi menjulang juga. Dan ini jadi yang beda sendiri nih Pak Robert nih kali ini nih. Kalau Pak Tom Hardy sama Pak Towils itu pilihnya tadi consumer, retail, sama tambahan poultry dari Pak Towils, ini komoditi nih. Nah kita coba ya kulik-kulik lebih lanjut nih dari mereka. Kira-kira ada nggak nih bisikan-bisikan buat jadi investing idea kita? Kalau dari Pak Tom Hardy dulu nih Pak, gitu. Kenapa Pak bullish on retail sama consumer? Gitu? Sebelumnya saya rasa saya perlu koreksi. Yang saya lihat sekarang menarik sekali karena pertama berkaitan dengan Lebaran, di mana kita 2 tahun sebelumnya nggak bisa merayakan ya. Itu ada satu yang namanya pent up demand, permintaan balas dendam deh. Ya betul. Udah 2 tahun ditahan-tahan, akhirnya kali ini hajar kan? Iya betul. Nah, dan kedua itu adalah tradisi mudik bangsa kita. Tradisi mudik ini itu uang semua dibawa ke daerah. Oke. Nah permintaan daerah hidup. Makanya saya setuju dengan tadi analisa Pak Towils bahwa konsumsi akan naik. Nah tapi setelah itu apa yang terjadi? Karena kita tahu inflasi kan pada naik semua. Betul. Jadi ini sifatnya sangat short term. Mungkin 1 kuartal gitu ya. Yang biasa berita-berita ekonomi kan penjualan meningkat, betul. Langsung meningkat pasca Lebaran kan, terus perekonomian di daerah juga naik. Nah tapi setelah itu udah harga-harga rasanya udah nggak bisa ditahan lagi. Pada naik semua itu akan berakibat pada daya beli masyarakat. Ya itu yang harus kita waspadai. Apakah kuat atau enggak gitu ya Pak ya? Yes. Kalau sektornya berarti tetap Pak, tapi consumer atau
saya melihat sektor consumer mungkin di satu kuartal habis Lebaran akan bagus, tetapi habis itu tanda tanya besar. Kalau dari yang tadi Bapak sektor yang Bapak bilang Bapak cukup optimis gitu Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak saham apa nih yang Bapak lagi watchlist gitu buat bisikan nih buat ini apa stock pitor lainnya nih? Kalau melihat situasi sekarang, kebalikannya justru yang paling aman itu saham di komoditas. Komoditas. Oke, berarti ini kita tahu Iya. nih. Oke, kalau buat trading, buat apa namanya short term sebenarnya enak ya kalau kita main ke consumer karena nanti bakalan ini kan ya ada pent up demand dan ketika nanti udah orang-orang lebaran bawa pulang duit terus tiba-tiba belanja itu menarik. Tapi kalau buat long termnya lebih ini komoditas ya Pak ya? Iya. Komoditas apa Pak? Cuma punya batu bara ya. Nih, Pak. nih, kita coba kulik-kulik nih biar seru nih. Kalau teman-teman di Stockbit sih saya pasti tahu saya fansnya batu bara. Batu bara, Iya. oke, batu bara. Batu bara. Boleh tahu Pak apa nih? Batu bara sih Yang lagi di watchlist aja Pak, nggak harus ini ya. Ini anyway ini disclaimer dulu ya teman-teman ya. Ini bukan rekomendasi buat teman-teman jual atau beli. Semua yang ada di sini itu adalah berupa edukasi. Jadi teman-teman bisa jadiin referensi buat investing idea ataupun trading idea kalian. Tapi ini bukanlah rekomendasi yang mewajibkan kalian beli atau jual kepemilikan kalian di suatu saham gitu. Oke Pak, lanjut Pak. Gimana Pak? Oke, lanjutin tentang batu bara ya. Jadi sebenarnya saya itu lebih ke top down. Jadi dalam arti kata, saya mengamati batu bara ini dan syukurlah di Indonesia itu emiten batu bara banyak banget. Betul sih. Oke, jadi saya tidak istilahnya bucin lah sama satu saham. Oke, iya. Nah, di batu bara ini juga kita lihat ada yang karakternya stabil, high dividend yield, ada yang growth, ada yang model turnover juga, Betul. dan ada yang small caps. Nah, jadi dalam hal ini saya memiliki strategi untuk melihat di masa-masa tertentu mana yang berada di posisi paling menguntungkan. Oke, menarik nih. Dan kalau teman-teman yang sering main di saham komoditas akan tahu bahwa volatilitas mereka juga tinggi. Betul. Bisa naik 50%, Tapi entah turunnya jatuh juga. iya semua dalam 1 tahun gitu loh. Iya, betul. Jadi menarik sekali gitu. Dan boleh sebut Boleh, kode silakan ini? Pak, silakan Pak. Ini watchlist Pak, kita pokoknya disclaimer, kalau ada yang marah-marah Oke. kita marahin balik Pak. Jangan kalau- cuma nyebut yang 20 ribuan kok, yang 60-an tolong disebut. Kalau kategori yang stabil, high dividend yield, kita tahu ada PPBA, ada ROL, ITMG. Yang small caps ada KKGI, Indika yang volatilitasnya tinggi, yang turnover. Saham sejuta umat. Oke, saham sejuta Bumi umat. Resources, KKGI. Bukan ya KKGI, bukan ya. KKGI salah. bangga, KKGI apa tuh? IATA. Nah, itu pegangannya Pak Thomas itu. Oke, wah ini menarik nih. Iya, Jadi biar kekulik-kulik beliau yang semuanya kan jelasin nih kan. lah. Ini saham-saham yang menurut Bapak emang lagi di watchlist cukup menarik lah ya Pak ya dengan kondisi batu bara. Ya, yang tapi lagi kalau tinggi Pak ini. Thomas jelasin IATA itu disclaimer juga udah nggak efek nanti. Ada efek itunya tuh. Apa? Jadi kepengen beli ntar. Oh. Menjelaskan IATA kayak ITMG ya. Iya. Oke, ini menarik nih. Gitu. Itu ada lagi nggak nih Pak yang di watchlist lagi nih selain saham batu bara? Kebetulan saya fokus ya di Di batu bara ya Pak iya. ya. Oke. Wah, ini menarik nih teman-teman yang lagi watchlist saham batu bara juga. Tadi udah disebutin nih beberapa emiten, tinggal dipilih nih mau yang stable, turnaround atau lagi small caps gitu ya. Tinggal dipilih aja. Volatility-nya juga ada yang tinggi, ada yang cenderung lebih rendah gitu. Jadi disesuaikan sama risk profile masing-masing juga nantinya gitu. Nah, kalau saya pengen ke Pak Taubils dulu nih. Tadi udah disebut-sebut nih. Gimana Pak kalau Bapak Pak? Tadi Oke, kalau saya tentu ya masih long di call gitu ya. Tapi mungkin konteksnya saya bukan yang akumulasi lagi. Akumulasi saya sudah selesai lah di call. Ya. Buat saya tinggal nunggu titik enak aja untuk nanti taking profit, nikmatin dividen segala macam. Tapi buat exit sekarang mungkin masih terlalu cepat ya. Jadi kalau call ya teman-teman juga mungkin tahu lah kalau yang untuk stable ada ITMG itu yang menurut saya paling menarik saat ini.
Kalau yang small cap ya ada yang ABMM buat saya ya. Dan yang paling baru ya menurut saya paling menarik yang orang masih belum sadar bahwa itu adalah emiten batu bara yang tadi kok Tom Hardy ada sebut gitu ya. Dan itu menurut saya menarik, masih sangat murah lah istilahnya masih menarik lah ya, bukan sangat murah, maaf, udah naik soalnya. Nah, kalau untuk yang di Akum ya menurut saya suka ngambil untuk barang-barang yang istilahnya memang lagi sektornya nggak menarik, tetapi ya itu cuma masalahnya temporary saja gitu ya. Jadi sektor consumer menurut saya adalah sesuatu yang menarik. Sektor retail juga saya melihat ada beberapa yang menarik gitu ya. Jadi mungkin saya akan mencari di dua sektor tersebut gitu. Oke. Gitu. Ada bocorannya nggak nih Pak dari dua sektor tersebut yang kalau kira-kira sektor consumer saya mungkin akan memandangnya dua emiten ya. Yang pertama orang-orang saya nggak usah sebut, udah kayak endorser kan ya. Saya sebutnya itu aja gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kita kondisi ekonomi udah pulih, restoran udah mulai rame, salon udah mulai rame, orang-orang mulai kantor, meeting lagi di kantor, minum air mineral, ya teman-teman bisa nebak lah kira-kira emiten apa yang saya maksud. Saya nggak usah sebut ada ya. dua ini ada dua emiten, tinggal 50-50 aja nih antara satu benar satu salah kan. Oke. Kalau misalkan consumer yang lain ya menurut saya sekarang kan grupnya Indofood itu lagi ditekan ya. Bayangin loh, Indofood salah satu konglomerasi besar, INDF di bawah per 7 kayaknya, ICBP per berapa? Per di bawah 12 atau per 11. Kayaknya kita nggak akan ketemu lagi momen-momen seperti ini kecuali sekarang gitu ya. Gandum naik emang akan selamanya, itu kan cuma temporary problem lah ya. Jadi itu menurut saya dua emiten consumer yang mungkin teman-teman bisa lihat dan menurut saya aman ya. Jadi nggak terlalu ya aman lah, istilahnya emiten yang baik juga. Kalau sektor retail menurut saya so far masih belum ada yang masuk, jadi mungkin saya nggak sebut, tapi menurut saya ada beberapa retail yang memang menarik lah. Jadi mungkin teman-teman bisa coba cari aja emiten-emiten yang sektornya retail dan mereka lagi berencana ekspansi yang besar. Nah itu menurut saya kalau dia masih ekspansinya besar, setahun buka 500 toko rencananya, artinya kan mereka percaya gitu ya. Apalagi ekspansinya kemana-mana, mau buka supermarket, mau buka farmasi, mau buka toko sepatu. Nah itu menurut saya sih menarik. Nah kali ini kita bakalan tanya-tanya Pak Robert tentang watchlist-nya nih. Kira-kira ada nggak nih saham-saham yang menarik? Kita langsung tanya-tanya aja ya. Pak, kalau Bapak gimana Pak? Ya 2 tahun ini kan semuanya tertekan ya. Bisa dibilang dari consumer, properti, retail itu semua diharapkan. Memang ekonomi lagi menurun gitu. Ya. Nah sekarang kan lagi mau naik lagi nih. Iya. Ya, cuman bedanya kan kalau retail di samping inflasi dia mau naikin harga, pasti dia akan mesti naikin harga mau nggak mau. Itu orang sudah pada teriak semua. Ya kan? Bank juga kredit mau seberapa banyak untuk menghasilkan pendapatan yang quantum leap atau leapfrog gitu. Sementara kenapa saya pilih call? Karena dari kemarin sudah naik, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau naik harga dari $70-80 terus sekarang 200, 300 bahkan, orang akan beli. Bisnis kan lihat itu, kita naikin harga susah. Kalau nggak usah, kita naikin harga orang masih beli. Oke. Udah jadi, mau nggak mau ya? Jadi ya simpel aja buat saya, kapan lagi kita bisa punya perusahaan yang kalau naikin harga itu orang tetap beli, gitu. Nggak menurun gitu. Bedanya pengusaha dengan investor begitu. Pengusaha dia harus melalui setiap tahap dari fase perusahaan. Investor dia bisa comot. Betul. Nah, itu sekarang, kelebihannya ya Pak ya? Iya, sekarang call sudah jelas menarik, valuasinya juga ya memang nggak murah, tapi menurut saya belum mahal. Nah disinilah kemarin, saya sih udah ambil dari tahun kemarin, disitulah istilah saya gebuk gitu loh. Nah, pendekatan saya memang agak beda, saya nggak melihat ini bagus, enggak, saya lihat ada yang lebih bagus nggak? Saya cari sampai yang benar super bagus, saya ambil satu aja. Atau 2 lah maksimal, udah. Oke. Wah menarik nih. Jadi 3-tiganya long on call nih. Kalau Bapak, call-nya apa nih Pak? Tadi watchlist-nya udah 1-2 kan Bapak bilang biasa ngambilnya apa nih Pak? Saya nggak tahu call ini bakal bisa setinggi ini. Kalau tahu saya mungkin ambil ITMG atau ya ITMG mungkin ya. Karena Adaro saya nggak gitu, tanda kutip nggak percaya 100%, nggak bisa prediksi gitu. Saya nggak bisa prediksi Adaro. Tapi kalau ITMG bisa, cuman ya saya nggak suka aja. Ada biaya-biaya di neracanya, sehingga akhirnya saya cari aman. Saya nggak senekat itu juga all in, tapi saya cari aman di PTBA. Oke. Wah ini menarik nih ya teman-teman ya. Tadi ada 3 sektor call. Nah teman-teman kalau mau bandingin sendiri juga kita punya fitur comparison. Jadi
teman-teman bisa ini sendiri nih, compare sendiri nih kira-kira mana sih yang menarik, yang sesuai sama profil resiko, dan kira-kira risk return-nya yang masih menarik mana nih dari saham-saham call. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan saya dengan 3 stock picker kita kali ini. Kalau tadi kita bahas tentang musim lebaran gitu ya, nanti di video selanjutnya kita bakal bahas tentang dividen. So, jangan kemana-mana, pastiin nonton episode berikutnya. Nah, buat kamu yang masih bingung nih, kira-kira dari sektor tadi saham mana yang cocok buat kamu investasikan, kamu bisa pakai fitur comparison yang ada di Stockbit. Jadi fitur ini tuh ngebantu kamu buat bandingin saham pilihanmu dengan beberapa saham yang ada di sektor tersebut. Kamu cukup ke menu comparison, terus klik tanda tambah. Lalu kamu bisa pilih saham yang telah disediakan oleh sistem dan akan muncul data-data fundamental dari masing-masing perusahaan. Kamu juga bisa bandingin sahamnya secara up to date dengan sangat mudah. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Stockbit. Dan tunggu episode Stockbit Talk selanjutnya. Yuk, pakai Stockbit. Kan siklusnya call biasa lebih panjang gitu ya, Bisa 2 tahun kan? Iya. Menurut saya nggak mungkin. Tapi tidak pernah menjadi alasan utama untuk berinvestasi.